Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dari program Studi Manajemen Perusahaan S1 dengan nomor pokok mahasiswa 101209115B. Baik, video penugasan akhir mata kuliah Ilmu Ekonomi dengan mengambil tema pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, virus corona merupakan suatu wabah yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum paham virus ini akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa. Tetapi bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2021, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakannya dampaknya, termasuk Indonesia. Hingga saat ini belum ada terapi tepat untuk mengobati virus ini. Penyebarannya yang sangat cepat di dunia dan khususnya di negara Indonesia. Dilihat dari persebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif telah tersebar di 34 provinsi. Penyebaran COVID yang begitu cepat sehingga mengakibatkan pemerintah memperlakukan sistem jaga jarak sosial yang disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Menurut Nismawanti pada tahun 2020, pemerintah juga menganjurkan jaga jarak secara fisik dan mengurangi kegiatan berkerumun. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Niat baik pemerintah untuk melakukan PSBB sangat merugikan warga Indonesia, khususnya dampak ekonomi yang menurun dan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Virus corona yang semakin menyebar di Indonesia, beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia memberikan dampak pada beberapa sektor di Indonesia. Salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya COVID-19 yang berdampak pada sektor perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di sisi lain, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang akan bersinggungan secara langsung dengan kebutuhan ekonomi dalam menjalankan kehidupan. Secara umum, COVID-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana yang semula sebesar 5,3%, oleh sebagian kalangan memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kini mencapai 2%. Hal ini terjadi akibat berkurangnya orang yang datang ke pasar, sehingga penjualannya semakin sepi. Selain itu, pedagang mengungkapkan bahwa kebutuhan saat di rumah saja semakin meningkat sehingga merasa bahwa wabah COVID-19 yang telah melumpuhkan sektor pasar ini sangat mengganggu keuangan dan perdagangan. Namun dengan adanya new normal ini ternyata dapat menaikkan pendapatan hingga menjadi stabil dan mencapai 100%. Pedagang sayuran mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 50%. Pedagang mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena kondisi pasar yang sangat sepi akibat semakin sedikit orang yang datang ke pasar. Justru pedagang berpendapat bahwa dengan adanya wabah ini, pedagang sayuran asongan semakin ramai sehingga ibu-ibu di rumah tidak perlu repot untuk datang ke pasar. Berbeda dengan pedagang sembako, sebelumnya pedagang sayuran ini justru masih belum merasakan dampak adanya new normal terhadap pendapatannya. Dengan adanya vaksin
merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Baik, kesimpulan dari hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa wabah COVID-19 mengakibatkan pendapatan pedagang UMKM menurun. Dengan adanya inflasi tinggi, konsumsi rumah tangga juga turun sejalan dengan daya beli yang turun. Namun ternyata dengan adanya kebijakan new normal yang sekarang telah diganti dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB), ini telah mampu menaikkan pendapatan para pedagang. Hanya saja ada beberapa pedagang yang merasa tidak ada perubahan dengan diterapkan era new normal. Sekian dari saya, apabila ada hal-hal yang kurang mohon dikoreksinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.